yaitu ternyata si pelaku sempat takziah ke rumah keluarga korban. Hai semuanya, terima kasih telah mengklik video ini. Aku Nadia Ayu dan selamat datang. Gimana nih kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Buat yang kerja sambil puasa, semangat terus. Dan buat yang nggak puasa juga harus tetap semangat. Di video kali ini, aku akan menceritakan tentang sebuah kasus yang bisa dibilang cukup menghebohkan masyarakat, khususnya masyarakat Jawa Timur. Kasusnya ini merupakan kasus pembunuhan ya, di mana menurut keterangan polisi, pelaku menghilangkan nyawa korban dengan motif karena sang pelaku cemburu atas hubungan korban dengan anak tirinya. Dan motif lainnya yaitu ekonomi. Oh ya, sebelumnya mohon maaf karena wajah korban harus di-blur dan namanya disebut inisial demi menghormati keluarga korban yang saat ini sedang berduka. Jadi mohon dimaklumi ya. So, ayo kita bahas bareng-bareng ceritanya. BPL merupakan mahasiswa kedokteran Universitas Brawijaya Malang dan merupakan putra dari dokter ternama di daerah Tulungagung, Jawa Timur. BPL merupakan anak kedua dari 4 bersaudara. Dia berpacaran dengan gadis berinisial TS asal Malang yang juga merupakan calon dokter. Pada hari Kamis 7 April, BPL berpamitan dengan sang ayah mau pergi sama TS. Namun setelah beberapa hari nggak pulang dan ponselnya nonaktif, keluarga mulai panik. Mereka kemudian melakukan pencarian dan melaporkan hal ini pada Polres Tulungagung, namun hasilnya masih nihil. 5 hari kemudian, Selasa 12 April, kira-kira pukul 8:30 pagi, di Dusun Kerajaan Desa Purwodadi, Kecamatan Purwodadi, Pasuruan, Jawa Timur, seorang ibu penjual kopi bernama Sunarti yang juga merupakan warga setempat, mencium bau menyengat saat dirinya mau membuang kucing di semak-semak pekarangan jalan. Beliau pun menelusuri bau tersebut dan menemukan jenazah berjenis kelamin laki-laki menggunakan pakaian lengkap dan tanpa tanda pengenal berada di antara rerumputan dengan posisi terlentang. Gunarti kemudian melaporkan hal ini pada Polsek Purwodadi dan polisi langsung meluncur ke TKP melakukan investigasi. Jenazah kemudian dibawa ke Rumah Sakit Pusdik Sabara Bayangkara Porong, Sidoarjo. Kasat Reskrim Polres Pasuruan AKP Adi Putranto Utomo mengungkapkan, kepolisian berhasil mengetahui identitas korban setelah pihaknya mengidentifikasi sidik jari korban dengan aplikasi Mambis atau alat pindai sidik jari canggih. Dan korban ternyata tak lain adalah BPL. Dari hasil autopsi dipastikan bahwa laki-laki tersebut merupakan korban pembunuhan karena terdapat penggumpalan di dada akibat kekerasan benda tumpul sehingga paru-parunya mengempis. Kekerasan benda tumpul itu diduga karena tekanan atau injakan pada area dada korban. Polisi yang mengetahui bahwa terakhir kali korban keluar dengan pacarnya TS sebelum menghilang, langsung mendatangi rumah TS yang berada di Malang untuk meminta keterangan dan dilakukan pemeriksaan. Info yang didapat, korban keluar dengan TS naik mobil Toyota Innova hitam milik korban dengan plat nomor N1966IG buat buka bersama. Lalu setelah itu TS dipulangkan. Akan tetapi muncul kejanggalan ketika mobil tersebut menghilang. Setelah proses pemeriksaan medis selesai, korban lalu disemayamkan di TPU Desa Bendusari, Kecamatan Sanan Kulon Blitar pada Rabu dini hari dan selesai pemakaman sekitar pukul 2 pagi. Korban memang bukan merupakan warga Blitar ya, tapi orang tuanya punya rumah dan tanah di sana yang digunakan untuk usaha ternak koi. Dan akhirnya mereka memilih untuk memakamkan BPL di daerah tersebut. Pada tanggal 15 April, setelah dilakukan penyelidikan sejak korban ditemukan, pihak berwenang berhasil memastikan pelaku pembunuhan merupakan ayah tiri pacar korban, yaitu Ziyad Ibrahim Balbit berusia 38 tahun. Hal ini terungkap setelah polisi berhasil menemukan mobil korban yang ternyata disembunyikan oleh pelaku di rumah temannya berinisial HE di sebuah perumahan di Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang. Tersangka lalu ditangkap oleh Subdit 3 Jatanras Polda Jatim di rumahnya Desa Sukoharjo, Klojen, Kota Malang, kemudian diinterogasi. Next, Sabtu 16 April,
Seperti yang dituturkan Wadir Krimum Polda Jatim AKBP Ronald Purba, pelaku awalnya memancing korban dengan mengajak bertemu di daerah Malang pada Kamis malam 7 April. Jadi setelah kelar berbuka dengan TS dan dipulangkan ya, dengan alasan pengen ngasih oleh-oleh ke dia buat dibawa pulang ke Tulung Agung. Ya udah, mereka akhirnya ketemuan tuh berdua naik mobilnya BPL. Di dalam mobil, korban dan pelaku sempat cekcok hingga pelaku mengancam korban, jadi dia menodongkan pistol ke arah korban yang diketahui nantinya pistol ini merupakan pistol mainan hingga terjadilah peristiwa keji itu. Pelaku membekap kepala korban dengan plastik sehingga korban tidak bisa bernafas. Selanjutnya dada korban ditekan menggunakan lutut dengan posisi korban ditelentangkan di kursi mobil. Proses ini berlangsung hingga korban tak lagi melawan dan meninggal dunia. Selanjutnya tersangka muter-muter daerah Malang dan diparkirkanlah mobil tersebut di area parkir sebuah ruko kawasan Jalan Sunandar Priyo Sudarmo nomor 31F Blimbing Kota Malang dengan posisi korban masih disembunyikan di dalam mobil dan pelaku pun meninggalkan mobil tersebut. Lalu keesokan harinya pelaku kembali menaiki mobil tersebut membawa korban sampai ke Purwodadi Pasuruan. Pelaku kemudian mengeluarkan korban dari mobil, membuangnya di area semak-semak dengan cara menyeret korban sejauh 5 meter dari lokasi mobil dan nantinya ditemukan oleh Bu Sunarti 5 hari setelah pembunuhan. Menurut kepolisian, korban dibuang di daerah yang jauh dari Malang untuk mengaburkan proses pidana itu sendiri, di mana korban diketahui tidak ada identitas kan saat ditemukan. Mobil korban kemudian pelaku bawa, plat nomornya dicopot dan disembunyikan di rumah temannya, HE. Selanjutnya pelaku naik ojol balik ke rumah. Senin 18 April, menurut penuturan Kasubdit 3 Jataras Polda Jatim AKBP Lintar Mahardono, motif dibalik kasus pembunuhan BPL yaitu masalah ekonomi dan cemburu. Pelaku ingin menguasai harta korban, di mana dia sempat memindahkan uang korban melalui m-bankingnya ke dalam rekeningnya sendiri senilai 3,4 juta rupiah di hari kejadian. Dan motif cemburunya yaitu ternyata pelaku suka sama anak tirinya sendiri yang tak lain merupakan pacar korban. Bahkan dia mengungkapkan pada seorang saksi yang didatangkan oleh polisi bahwa pelaku pernah mengutarakan niat ingin menikahi anak tirinya sekitar 4 hingga 5 bulan lalu. Anak tirinya mau diembat sekalian. Luar biasa. By the way, pelaku ini sudah menikah dengan Ibunda TS selama kurang lebih 10 tahun. Udah lama ya jadi. Terus ngomong-ngomong, mulai kapan nih pelakunya suka sama TS? Ngebayanginnya aja risih sih. Tinggal sama bapak tiri yang ternyata suka sama kita. Jadi pelaku benci sama korban karena semenjak pacaran sama BPL, TS gak sedekat dulu sama dia. Contohnya yang biasanya TS ini selalu cium tangan, cipika-cipiki sama ayah tirinya sebelum berangkat kuliah, semenjak punya pacar jadi gak lagi. Ditambah pelaku mengatakan setelah dia membaca chat mesra yang dikirimkan oleh korban ke anak tirinya ketika di dalam mobil yang pas dia muter-muter sama korban, emosinya makin tersulut dan berakhir dengan cekcok, lalu pelaku menghilangkan nyawa BPL. Pada hari Senin itu juga, anak tiri pelaku TS dan juga istri pelaku ST mendatangi polisi untuk dimintai keterangan. Hasilnya mengungkap bahwa TS tidak tahu sama sekali tentang kejahatan ini dan mengatakan bahwa dia tidak terlibat. Jadi hingga video ini dibuat, pelaku masih tetap dinyatakan 1 orang. Dari pengungkapan kasus ini, polisi menemukan barang bukti berupa pisau, martil, motor pelaku, mobil korban, serta beberapa HP. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 340 KUHP, Subsider 338 KUHP, Subsider ayat 3 KUHP tentang tindak pembunuhan berencana dengan ancaman maksimum 20 tahun penjara. Sementara itu ada satu fakta yang cukup miris, yaitu ternyata si pelaku sempat takziah ke rumah keluarga korban bersama istri dan anak tirinya pada tanggal 13 April. Bahkan mereka sempat berfoto bersama dengan orang tua korban seperti yang bisa kalian lihat.
Sang pelaku mengenakan peci putih berdiri di samping ayah korban dan di sisi kanannya adalah TS, serta kedua wanita di sebelahnya adalah ibu korban dan istri pelaku. Foto ini diambil saat pelaku dan keluarganya mau pulang, jadi sekalian berpamitan, dan posisi rumah keluarga korban ini sudah sepi ya dari orang-orang yang bertakziah. Itu pelakunya foto di samping keluarga korban dan masih bisa senyum. Seakan-akan seperti gak ada apa-apa. Astaga, sumpah gak habis pikir. Dan itu tadi kronologi kisah sadis yang harus dialami oleh BPL. Kasusnya hingga sekarang masih terus berjalan ya, belum sampai tahap persidangan. Namun yang jelas, sudah bisa dipastikan bahwa sang pelaku penghilangan nyawa tak lain adalah ayah tiri pacar korban dan dilandasi motif asmara serta ekonomi, kemudian didakwa pasal pembunuhan berencana. Menurut kalian, apa hukuman yang pantas diterima pelaku? Apakah cukup dengan hukuman tahanan 20 tahun penjara? Silahkan komen jawaban kalian di bawah ya. Kita tunggu untuk perkembangan kasusnya. Sementara itu, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Nanti akan aku update lagi jika ada kabar terbaru. Mari sejenak meluangkan waktu untuk mendoakan korban. Semoga segala amal perbuatan korban diterima di sisi Tuhan, serta almarhum diberikan tempat terbaik di sana. Dan untuk keluarga korban, semoga diberi ketabahan. Amin. Tentu saja yang juga nggak kalah penting, kita harap korban akan mendapat keadilan ya, dengan cara pelaku dihukum yang pantas. Anyway, terima kasih telah menyimak cerita tadi. Dan buat kalian yang belum subscribe, ayo subscribe dulu. Serta silakan nyalakan loncengnya untuk update video terbaru. Aku Nadia Ayu, sampai jumpa di video selanjutnya.